Berusaha menghiburnya, Daehyun menuruti permintaan sang istri untuk memutar arah. Diliriknya Suyin yang terlihat matanya berkaca-kaca. Perih hatinya melihat Suyin terus merasakan rasa bersalah itu. Padahal ia juga ikut andil di dalamnya. Meski tak ada suara isak tangis tapi Daehyun sangat yakin jika istrinya hendak menangis lagi. Daehyun akhirnya menepikan mobilnya ke sisi jalan untuk terlebih dahulu menenangkannya. Daehyun memegang pundaknya, lantas menariknya agar Suyin menyandarkan kepalanya di bahunya. Mengusap lembut tanpa terucap sepatah kata pun di bibirnya. Daehyun memerlukan waktu untuk merangkai kata-kata indah yang mau menenangkannya. Bukan malah sebaliknya. Sayang, Daehyun menghela nafas berat, takut apa yang dia ucapkan semakin membuat Suyin menangis. Bagaimana jika terjadi sesuatu kepada Kim Soo-hyun? Apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Setiap memikirkan pria itu yang belum terbangun juga membuat Suyin berpikir yang tidak-tidak. Kau tidak bersalah, akulah orang yang patut disalahkan. Aku juga yang memintamu mengulur-ulur waktu. Daehyun mendekap tubuh Suyin yang terus sesenggukan. Ia terlihat sangat syok karena ada korban yang sudah meninggal. Suyin tidak mengatakan apapun lagi karena ketakutan yang dirasakannya. Jika boleh memilih biarlah dirinya yang terbaring menggantikan Kim Soo-hyun ataupun menjadi korban yang lain. Daehyun sebisa mungkin terus menenangkannya. Hingga setengah jam waktu sudah berlalu barulah Suyin menghentikan isak tangisnya. Baju Daehyun bahkan sampai basah dibuatnya. Kini Daehyun kembali melajukan mobilnya menyusuri jalanan. Meski sudah tidak menangis tapi Suyin masih diam saja. Daehyun berpikir keras bagaimana caranya agar malam ini sedikit bisa menghibur sang istri. Hanya satu yang terlintas dalam pikirannya saat ini. Mungkin pergi bersama Jo Yeon-ho bisa menghibur hati Suyin. Sebelum pergi ke UN Village, terlebih dahulu Daehyun terlebih mengonfirmasi Aeri di rumah atau tidak kepada salah satu pelayan yang sudah dipercaya olehnya. Ternyata malam ini Aeri sudah pergi ke rumah sakit bersama Ni Park, sungguh sangat kebetulan yang sangat menguntungkan. Daehyun lantas memutar arah kendaraannya menuju UN Village. Mau kemana? Tanya Suyin karena melewati jalanan bukan ke arah pulang Villa Pyeongchangdong. Apa kau tidak merindukan putramu? Tanya Daehyun. Suyin menyipitkan matanya, kondisi pikirannya yang sedang kacau mengharuskannya untuk berpikir lebih keras. Hingga beberapa saat barulah teringat. Benar, kami bahkan sudah lama tidak bertemu, ujar Suyin. Mengingat wajah Jo Yeon-ho yang lucu dan menggemaskan, rasa sedih yang dirasakan beberapa hari ini sedikit teralihkan. Ayo kita mengajaknya keluar. Dia pasti bosan karena berada di rumah terus, ujar Daehyun. Dengan alasan Jo Yeon-ho, istrinya tidak akan menolak. Suyin menganggukkan kepalanya tanpa menyanggah. Melupakan keinginannya untuk pulang. Tidak berapa lama, mereka akhirnya sampai di halaman UN Village. Seperti biasa, Suyin memilih tidak turun dari mobil karena takut jika tiba-tiba saja Aeri muncul. Saat ini ia enggan berdebat dengan siapapun. Dalam waktu yang singkat ternyata Daehyun sudah berhasil membawa keluar putranya. Suyin lantas membuka pintu mobil untuk menyambutnya. Kakak, aku merindukanmu, ucap Jo Yeon-ho dengan wajah bahagia. Benarkah? Suyin pura-pura tidak mempercayai hal itu. Ia lantas mendudukkan Jo Yeon-ho ke dalam pangkuannya. Jo Yeon-ho menganggukkan kepalanya dengan cepat. Malam ini ia seperti terbebas dari sangkar emas. Semenjak pamannya di rumah sakit ia hanya bermain dengan pengasuhnya di rumah saja. Semua penghuni rumah tidak mengizinkan untuknya keluar karena terlalu berbahaya. Terlebih lagi Ni Park yang masih trauma, hanya sesekali saja ikut ke rumah sakit karena Aeri tidak mengizinkan. Mengingat rumah sakit tidak cocok untuk anak-anak. Kita akan pergi kemana malam ini? Jo Yeon-ho memiringkan tubuhnya ke samping untuk sedikit menghadap Suyin. Memangnya kau ingin kemana? Suyin balik bertanya karena saat ini tidak ada rencana apapun yang terpikirkan olehnya. Terserah ayah saja, sahut Jo Yeon-ho sembari memandang ke arah Daehyun. Dalam cahaya yang remang-remang bola mata kecilnya bisa menangkap mata Suyin yang membengkak. Kakak, kenapa menangis? Jo Yeon-ho menyentuh pipi Suyin dengan kulit halusnya. Mengusapnya dengan jemari kecilnya. Tidak, mataku tadi terkena debu, sahut Suyin seraya mengucek kedua matanya. Jo Yeon-ho memang tidak pernah menanyakan perihal kenapa ayahnya sering bersama Suyin karena yang diketahuinya Suyin bekerja dengan ayahnya. Ia tidak menaruh curiga selagi seseorang yang bersamanya sangat baik seperti Suyin. Ya sudah, ayo kita lanjutkan perjalanan sebelum semakin larut. Memangnya kemana kita malam ini? Tanya Jo Yeon-ho penasaran. Masih rahasia, kau pasti sangat menyukai tempatnya, ujar Daehyun. Selama perjalanan, Daehyun terus berpikir kemana tempat yang cocok untuk mereka pergi. Tempatnya harus ramai agar Suyin juga merasa terhibur dan putranya juga senang. Daehyun memutuskan untuk ke wahana Lotte World. Berharap semoga malam ini bisa menghibur istri dan putranya. Meskipun tak dapat dipungkiri jika saat ini hatinya sangat mencemaskan saudaranya. Mungkin setelah mengantarkan mereka pulang, malam ini akan segera ke rumah sakit. Wajah Jo Yeon-ho langsung berbinar ketika melihat papan nama Lotte World yang terpampang begitu jelas di depan mata mereka. Merupakan taman bermain terbaik indoor maupun outdoor menjadikannya tempat terbaik untuk bermain tidak peduli apa cuacanya.
Di dalamnya juga terdapat museum, akuarium dan gedung kelima tertinggi di dunia. Meski bukan untuk yang pertama kalinya Su Yin datang ke tempat itu, tetap saja dirinya masih takjub. Ia terus menggandeng tangan Jo Yeon-ho agar tidak terlepas dari genggamannya. Berhubung mereka berkunjung pada malam hari, Daehyun mengajak istri dan putranya menyaksikan parade Let's Dream Night. Jo Yeon-ho sebenarnya ingin menaiki berbagai wahana tapi Daehyun tidak mengizinkan karena ini sudah malam. Terlalu berbahaya menaiki wahana yang penuh dengan adrenalin. Kini mereka sudah tiba di tempat parade untuk pertunjukan lampu dan kembang api yang spektakuler. Menampilkan balon udara elektronik, lentera terbang, kostum semarak dan tentunya kembang api. Jo Yeon-ho berjingkrak ketika terpilih menjadi salah satu di antara 8 anak-anak untuk ikut dalam parade dan mengendarai kapal-kapal yang terapung. Daehyun dan Su Yin terus berpegangan tangan mengikuti kemanapun Jo Yeon-ho pergi karena takut jika sampai kehilangannya. Sekarang sudah pukul 10 malam sehingga Daehyun mengajak putranya pulang. Jo Yeon-ho tampak belum puas tapi Daehyun menjanjikan akan mengajaknya lagi ke tempat itu suatu saat nanti. Ketika dalam perjalanan Jo Yeon-ho dan Su Yin ternyata tertidur mungkin karena lelah setelah berkeliling di arena bermain. Daehyun mengantarkan putranya terlebih dahulu ke UN Village baru setelah itu mengantarkan Su Yin. Bab 322 kritis. Hari sudah pagi, cahaya cerah masuk melalui celah-celah jendela. Su Yin meraba-raba tempat tidur untuk mencari keberadaan Daehyun. Namun tangannya tidak menyentuh apapun yang dicarinya. Hanya bantal guling yang terasa di kulitnya. Dengan mata masih terpejam, Su Yin berpikir jika Daehyun sedang membersihkan diri di kamar mandi. Sehingga ia menunggu sambil berguling ke sana kemari. Setelah menunggu beberapa saat, Daehyun tak juga keluar. Lama sekali dia di kamar mandi, gumam Su Yin. Merasa penasaran dengan keberadaan suaminya, Su Yin menggeser tubuhnya ke sisi ranjang lalu berjalan ke arah kamar mandi. Kosong, Su Yin tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Bahkan tak ada bekas jika kamar mandi itu baru saja terpakai. Su Yin memegang kepalanya, berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Hingga beberapa waktu, barulah ia teringat jika semalam mereka pergi ke wahana bermain bersama Jo Yeon-ho. Semalam terlalu ngantuk sehingga membuatnya tidak mengingat apa yang terjadi setelah keluar dari wahana Lotte World. Su Yin bahkan tidak merasakan saat Daehyun membopong tubuhnya ke dalam kamar. Benar-benar seperti mati rasa. Bisa saja mungkin semalam Daehyun tidur di UN Village karena biasanya Jo Yeon-ho tidak mau ditinggal. Su Yin berpikir jika ini adalah waktu yang tepat mengunjungi Kim Soo Hyun. Rasa penasarannya semakin bertambah karena Park tidak mengizinkannya pergi ke rumah sakit. Padahal sebelumnya ia yang meminta agar menemani Kim Soo Hyun sampai tersadar. Su Yin segera bersiap-siap agar tidak terlalu siang sampai di rumah sakit. Sebelum berangkat tak lupa ia menyiapkan makanan untuk dibawa ke rumah sakit. Mungkin saja Park mau sarapan makanan yang dibuat olehnya. Bibi, apa Daehyun berangkat pagi-pagi? Tanya Su Yin sembari meletakkan kantong yang berisi makanan di atas meja. Tuan Daehyun langsung pergi setelah mengantarkan Nona, ujar Bibi Xia. Apa dia mengatakan menginap di mana? Tidak, Nona, sepertinya Tuan semalam sangat terburu-buru. Memangnya Nona mau pergi kemana sehingga membawa makanan sebanyak itu? Bibi Xia menautkan kedua alisnya. Aku ingin pergi ke hotel. Sudah lama aku tidak ke sana selama berada di rumah sakit. Aku hanya ingin sekedar berkunjung, ujar Su Yin sambil meringis. Su Yin menaruh curiga kepada wanita paruh baya itu. Setiap mengatakan akan pergi ke rumah sakit tidak lama kemudian pasti Daehyun pulang. Ya sudah, Bi, aku akan bersiap-siap, ujar Su Yin. Lantas meninggalkan dapur untuk mengambil tasnya di kamar. Sama dengan Rumah Sakit Halim University Medical Center. Su Yin berjalan melewati koridor rumah sakit dengan jantung yang berdetak kencang. Hatinya tiba-tiba saja merasa resah gelisah tak menentu. Padahal ketika di perjalanan perasaannya baik-baik saja. Ia bisa merasa jika hal buruk mungkin akan terjadi. Langkah Su Yin terhenti bersamaan dengan kantong kresek yang berada di tangannya yang terjatuh ketika melihat dokter dan perawat memasuki ruang ICU. Di depan terlihat Park menangis sesenggukan dengan Park Ji-hun yang berada di sampingnya. Jantung Su Yin langsung berdegup kencang tidak menentu. Rasanya campur aduk, padahal Kim Soo Hyun tadinya dirawat di ruang biasa karena kondisinya stabil. Namun ternyata kini sudah dipindahkan di ruang ICU. Su Yin syok karena tidak ada yang memberitahunya. Kim Soo Hyun, ujar Su lirih dengan derai air mata yang mulai membasahi pipinya. Jika terjadi sesuatu pada Kim Soo Hyun maka dia akan mengaku kepada keluarga Park Ji-hun jika dirinya yang menyebabkan semua itu. Tak peduli jika harus masuk penjara. Su Yin segera mengenyahkan pikiran buruk yang ada di pikirannya kali ini. Memejamkan matanya sebentar sambil berusaha berpikir positif. Tidak baik berpikiran negatif di saat seperti itu. Code Blue, Code Blue, Code Blue ruang ICU 2, Code Blue ruang ICU 2.
Seruan itu membuat Su Yin semakin gemetar, tak mungkin tidak terjadi apa-apa karena ada beberapa dokter dengan jubah putih dan juga beberapa perawat yang memakai baju biru berlari cepat ke ruang ICU Kim Soo Hyun. Mereka melarang Ni Park yang memaksa masuk untuk melihat kondisi putranya. Su Yin membekap mulutnya rapat-rapat saat melihat ada seorang dokter yang sampai naik ke atas tubuh Kim Soo Hyun untuk melakukan CPR. Beberapa kali alat defibrilator itu digunakan untuk memulihkan detak jantung Kim Soo Hyun. Air mata tak dapat ditahan lagi hingga mengalir deras membasahi pipi Su Yin. Dengan langkah yang teramat berat ia menghampiri Ni Park yang menangis. Wanita itu meraung-raung ingin dilepaskan tubuhnya dari cekalan Park Ji-hun. Sungguh hati Su Yin teramat pilu melihat kondisinya. Dae Hyun melihat sang istrinya tiba-tiba saja datang dan wajahnya tampak pucat. Dengan cepat membantu Su Yin untuk duduk bersama sang ibu. Jadi ini yang mereka sembunyikan mengapa beberapa hari ini Su Yin tidak diizinkan masuk ke rumah sakit. Kini semua orang terus menunggu di depan pintu. Mereka terus mondar-mandir di depan ruang ICU. Jika seseorang sudah masuk ke dalam ruang ICU kemungkinan besar untuk tersadar sangatlah tipis. Itu sebabnya keluarga Dae Hyun menempatkan Kim Soo Hyun di ruang biasa meskipun peralatannya tetap sama. Ruang ICU seperti memberikan efek negatif bagi keluarga pasien. Kenapa ibu tidak mengatakan jika Kim Soo Hyun masuk ICU? Tanya Su Yin dengan mata yang sudah sembab. Pedih hatinya mengetahui jika semua orang sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat penting darinya. Maafkan, ibu. Ibu tidak ingin membuatmu sedih. Kau pasti terpukul dengan keadaan Kim Soo Hyun. Ni Park memeluk erat Su Yin. Sama-sama menumpahkan air mata kesedihan. Hati Su Yin seperti disayat-sayat karena Ni Park masih mengira jika dirinya mencintai Kim Soo Hyun. Sungguh tidak tega jika Su Yin harus berterus terang. Kim Soo Hyun pria yang sangat baik, Su Yin yakin jika suatu saat nanti pasti akan mendapatkan gadis yang jauh lebih baik darinya. Kenapa bisa kondisinya justru kritis padahal sebelumnya baik-baik saja? Su Yin tak dapat lagi menahan kesedihan yang mendalam sejak semalam. Su Yin, tenanglah. Dae Hyun mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya tapi Su Yin segera menepis tangan sang suami. Memicingkan matanya karena merasa sangat marah dan merasa telah tertipu. Mengatakan jika kondisi Kim Soo Hyun baik-baik saja. Su Yin lantas melepaskan diri dari pelukan Ni Park, menyeka air mata dari punggung tangan. Seharusnya tak boleh menangis, jika ia menangis maka Ni Park semakin sedih. Tiba-tiba saja tubuh Ni Park lemas dan bersandar di tubuh Su Yin. Ibu, bangun. Su Yin menggoyangkan tubuh wanita parubaya itu kemudian menyandarkan kepala di pangkuannya. Dae Hyun dan Park Ji-hun mendekat, raut wajah mereka semakin panik melihat Ni Park yang kembali tidak sadarkan diri. Dae Hyun lantas membopong tubuh ibunya ke ruangan agar dilakukan perawatan oleh suster agar segera tersadar. Bab 323 Penyemangat. Kim Soo Hyun saat ini seperti berada di tempat asing yang tidak pernah dilihatnya. Dengan cahaya gelap yang mendominasi hingga perlahan ada sebuah sinar besar datang meraihnya. Ketika sudah berhasil mendekat, sinar itu justru bergerak menjauh. Tempat yang tadinya terang perlahan gelap karena tak lagi ada sinar. Ia terus mengejar sinar itu yang semakin sangat jauh hingga membuatnya lelah dan ingin menyerah saja. Kim Soo Hyun duduk bersimpuh, sampai akhirnya sayup-sayup terdengar suara isak tangis. Ia mengenali suara itu adalah milik gadis yang sangat dicintainya. Bayangan wajah cantiknya tiba-tiba ada di lorong di tengah-tengah cahaya. Melihat gadis cantik itu, semangat Kim Soo Hyun kembali menggelora. Ingin ia raih jemari bidadari yang terus melambai ke arahnya. Dengan semangat dan tidak ada keraguan Kim Soo Hyun akhirnya berhasil mendekatinya. Su Yin, ucap Kim Soo Hyun ketika berhasil meraih tangan gadis itu. Derajat, Kim Soo Hyun, bangun, teriak Su Yin histeris, Dae Hyun yang berada di sampingnya terus menenangkannya. Su Yin terus menggenggam erat jemari Kim Soo Hyun di sebelah kanan sedangkan Ni Park berada di sebelah kiri yang memeluk tubuh sang putra sambil sesenggukan. Perawat baru saja selesai melepaskan semua peralatan medis yang membantu Kim Soo Hyun bertahan. Namun disayangkan jika kondisinya saat ini tak tertolong lagi. Hingga Su Yin merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam genggamannya. Matanya menoleh memandang sesuatu yang menimbulkan gerakan pelan. Ibu, jari Kim Soo Hyun bergerak, teriak Su Yin dengan penuh semangat. Seutas senyum terukir bersamaan dengan air mata yang terus mengalir. Dae Hyun yang berada di sisi Su Yin lantas mengamati tangan Kim Soo Hyun yang memang ternyata bergerak. Ia segera keluar dari ruangan untuk memanggil dokter agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap saudaranya. Semua orang menyingkir ketika dokter dan perawat datang. Dokter tampak sangat terkejut dengan kondisi Kim Soo Hyun. Ketika mereka meninggalkan ruang ICU keadaannya sudah sangat lemah karena oksigen di dalam darahnya juga sudah berkurang. Jantung pun tak lagi berdetak. Itulah sebabnya ia memberi izin masuk untuk terakhir kalinya para keluarga pasien melihatnya. Perawat lantas memasang semua peralatan medis kembali di tubuh Kim Soo Hyun. Para perawat meminta semua orang untuk keluar agar mereka fokus dalam menangani pasien. Derajat. Beberapa waktu kemudian, Su Yin, ucap Kim Soo Hyun lirih. Perlahan matanya mulai terbuka. Meski berat ia berusaha menggerakkan jari tangannya. Kim Soo Hyun, Ni Park menangis histeris bercampur bahagia melihat putranya membuka mata kembali.
Ia padahal sudah berpikir buruk tentangnya. Su Yin juga merasa sangat bahagia karena Kim Su Hyun terbangun dari tidur panjangnya. Ia tidak perlu memikirkan rasa bersalah yang mungkin akan dia tanggung seumur hidupnya. Tuan, akhirnya kau bangun, ujar Su Yin. Bibirnya melukis senyuman yang mampu membuat hati Kim Su Hyun bergetar. Su Yin, ucap Kim Su Hyun. Tangannya terangkat hendak meraih pipi gadis yang dicintainya. Mengusapnya dengan penuh kelembutan. Tuan, syukurlah kau sudah terbangun saat ini. Aku sangat senang, ujar Su Yin. Tanpa memperdulikan tatapan masam dari Dae Hyun. Dae Hyun memejamkan matanya sejenak untuk meredam segala emosi yang merasuk di dada. Antara bahagia bercampur kesal saat ini terasa di hatinya. Lihatlah nanti jika kau sudah sembuh, tidak akan kubiarkan kau menyentuh istriku, gerutu Dae Hyun. Tidak tahan merasakan cemburu di dadanya, Dae Hyun memilih keluar dari ruangan. Park Ji-hun mengikuti langkah putra bungsunya keluar karena menyadari ada sorot kemarahan terpancar dari matanya. Jangan sampai membuat keributan di saat saudaranya baru terbangun. Kim Su Hyun, ucap Ni. Park, lantas mendaratkan ciuman bertubi-tubi pada kedua pipi putranya. Wajahnya kini terlukis kebahagiaan yang tidak bisa tergambarkan. Ini sungguh keajaiban melihatnya bisa membuka mata lagi. Terima kasih, Tuhan, dalam hati Ni. Park terus mengucapkan rasa syukur karena doanya terkabulkan. Kim Su Hyun memandang secara bergantian pada kedua wanita yang sangat dicintainya. Lantas tersenyum berusaha untuk duduk bersandar di sisi ranjang. Bu, kenapa kakiku sangat sulit untuk bergerak? Ujar Kim Su Hyun sambil berusaha menggerakkan kedua kakinya secara bergantian. Dokter, kenapa dengan kakinya? Ujar Ni. Park sembari memijat kaki putranya. Untuk sementara waktu pasien kemungkinan tidak bisa berjalan karena luka di kakinya juga cukup parah, ujar Dr. Wang yang masih berdiri di sana untuk mengontrol perkembangan pasien. Apa, maksud Anda dia lumpuh? Bagaikan ada benda tumpul menghujam jantung Ni. Park mendengar kabar buruk yang selalu menimpa putranya. Hanya untuk sementara waktu, setelah dilakukan perawatan dan terapi kondisinya akan pulih kembali, ucap Dr. Wang untuk memberikan semangat kepada pasien. Itu tidak akan lama kan, dokter? Ni, Park memastikan jika apa yang terjadi pada putranya tidak terlalu fatal. Jika dia memiliki semangat yang besar maka kondisi tubuhnya akan cepat pulih. Setelah dokter sudah memastikan jika kondisi pasien membaik, ia lantas pergi meninggalkan ruang ICU, memberikan waktu agar keluarganya bisa mengobrol. Su Yin membantu Kim Su Hyun untuk bersandar di sisi ranjang dengan menggunakan bantal sebagai sandaran. Su Yin, maafkan aku yang tidak bisa datang, ucap Kim Su Hyun. Saat ini sudah teringat kecelakaan yang terjadi pada dirinya. Tidak apa, sahut Su Yin. Sekarang dirinya bisa merasa lega karena pria itu yang bangun, tak ada lagi kecemasan di hatinya. Apa maksudmu, Ni? Park menautkan kedua alisnya untuk mencerna ucapan putranya. Malam itu aku dalam perjalanan untuk menemui Su Yin. Terlintas di benak Kim Su Hyun apa yang membuatnya saat itu teralihkan dari fokusnya. Namun melihat mata Su Yin yang matanya bengkak, tak mungkin jika dia mengkhianatinya. Kepercayaannya pada Su Yin tidak semudah itu untuk dihancurkan. Itu pasti karena ada seseorang yang berniat menjauhkan dirinya dengan Su Yin. Su Yin menunduk, perasaannya takut dengan tatapan Ni. Park kepadanya. Jika sebentar lagi dia marah maka Su Yin akan pasrah. Mungkin saja akan menyalahkannya. Lain kali jika ingin bertemu jangan cari tempat yang terlalu jauh. Kalian bisa berbicara apapun di rumah. Ni, Park hanyalah seorang ibu dari kebanyakan wanita dari luaran sana yang sering menggerutu dengan tindakan anaknya. Tidak lama kemudian Dae Hyun dan Park Ji Hun menyusul ke dalam ruangan. Bagaimana perasaanmu? Apa sudah baikan? Tanya Dae Hyun dengan ekspresi datar. Tak bisa merubah ekspresinya. Senang karena akhirnya Kim Su Hyun bisa tersadar sehingga Su Yin tidak bersedih lagi. Tidak senangnya karena persaingan cinta di antara mereka semakin kuat. Berkat Su Yin aku ingin bertahan hidup. Bagiku dia adalah penyemangatku. Terima kasih kakak, berkatmu aku bisa bertemu dengannya, ujar Kim Su Hyun sambil tersenyum melirik Su Yin yang berada di sampingnya. Rahang Dae Hyun semakin menegang mendengar penuturan adiknya. Sangat menyesal dahulu meminta Su Yin menjadi sekretarisnya. Jika itu tidak dilakukannya, maka Su Yin tidak akan pernah kenal adiknya. Bab 324 Jangan membicarakan pria lain di depanku. Hari telah berganti dengan cepat. Hari ini waktunya Su Yin memulai kuliah, ia bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap pergi ke kampus. Ini hati pertama sehingga cukup membuat jantungnya berdebar. Pasalnya pertama masuk kampus pasti memiliki pengalaman tersendiri karena tidak memiliki siapapun yang dikenalnya kecuali Jae Hua. Meskipun ada Lisa, hubungan mereka tidak terlalu baik. Bertemu dengannya akan semakin menambah masalah. Su Yin kini tengah menunggu taksi karena tidak ingin diantarkan oleh Chung Ho. Ia terkenal menjadi gadis biasa sehingga akan menimbulkan kecurigaan jika sampai diantar jemput. Terlebih lagi satu kampus dengan Lisa yang pasti akan menghinanya. Su Yin mengenakan gaun berlengan pendek sebatas lutut berwarna kuning cerah. Membiarkan rambutnya terurai di bahu, tak lupa semalam sudah memotong rambut bagian depan sehingga saat ini memiliki poni. Sebuah mobil Maybach Silver menepikan mobilnya tepat di depannya. Wajah Su Yin langsung terlihat ceria karena mengetahui siapa yang mengemudikannya.
Kemudian berlari-lari kecil menghampiri. Daehyun keluar dari dalam mobil dengan dahi berkerut tatkala melihat penampilan Su Yin kali ini yang berbeda dari biasanya. Terlihat sangat remaja sekali. Kupikir kau tidak akan datang kemari. Su Yin berhambur ke pelukan suaminya karena sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Daehyun pergi keluar kota karena ada urusan sedangkan Su Yin tidak bisa ikut karena harus menemani Kim Soo Hyun di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya. Kau terlihat berbeda hari ini. Aku hampir saja tidak mengenali wajahmu, puji Daehyun. Sebenarnya urusannya belum selesai tapi mengingat ini hari pertama Su Yin kuliah, terpaksa pulang untuk memberikan sedikit dukungan. Benarkah? Su Yin melepaskan diri dari dekapan hangat pria yang dicintainya. Sepertinya akan menambah pesaing cintaku menjadi lebih banyak lagi, ujar Daehyun dengan ekspresi wajah masam. Hal inilah yang paling ditakutkan olehnya jika Su Yin akan terpesona oleh pria lain yang jauh lebih muda. Membuat Daehyun merasa tidak percaya diri. Apakah aku harus mengubah wajahku agar menjadi jelek? Tanya Su Yin sambil menautkan kedua alisnya. Sepertinya itu ide yang bagus, sahut Daehyun menyetujui idenya. Su Yin mencebikkan bibirnya. Tidak perlu, yang terpenting kau tidak boleh nakal. Daehyun terkekeh melihat kekhawatiran di wajah istri kecilnya. Dicubitnya hidung Su Yin karena merasa gemas. Masuklah, kita lanjutkan mengobrol di dalam. Daehyun membukakan pintu untuk istri kecilnya. Su Yin menurut tanpa ada penolakan sama sekali. Kau bilang minggu depan akan baru pulang, tapi kenapa sekarang sudah berada di Seoul? Su Yin menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun, melampiaskan rasa rindu yang menggebu. Daehyun menggunakan sebelah tangannya untuk merengkuh pinggang sedangkan tangan satunya untuk mengemudi. Apa kau tidak senang dengan kepulanganku? Aku hanya tidak menyangka kau benar-benar pulang. Kemarin kau bilang tidak bisa pulang. Su Yin menegakkan tubuhnya ke posisi duduk bersandar di kursi. Takut mengganggu aktivitas Daehyun. Demi dirimu apapun akan kulakukan. Aku bahkan baru saja dari bandara langsung kemari, ucap Daehyun. Apa kau akan pergi lagi? Kemungkinan besar iya, sehingga baik-baik dan jaga dirilah. Katakan padaku jika kau mendapat kesulitan di kampus. Baiklah, sebelum berangkat temuilah Kim Soo Hyun. Sekarang kondisinya sudah mulai pulih meskipun belum bisa berjalan tapi ia sudah bisa merasakan kakinya kembali, ujar Su Yin. Apa kau setiap hari ke sana? Daehyun merasa cemburu karena waktu Su Yin kini lebih banyak digunakan untuk Kim Soo Hyun. Baru dari kemarin aku tidak ke sana. Seharusnya hari ini dia sudah mulai terapi, tapi sayang sekali aku tidak bisa ke sana, ujar Su Yin dengan wajah cerianya sembari menghela nafas panjang. Salah satu hal yang membuat hidupnya bahagia adalah melihat Kim Soo Hyun bisa berjalan lagi. Aku merasa lega akhirnya bisa melihat Soo Hyun tertawa lagi, imbuh Su Yin. Tak henti-hentinya membicarakan pria lain di depan Daehyun, tanpa menyadari suaminya yang sudah memasang wajah dingin. Bisakah kau berhenti membicarakannya? Daehyun akhirnya mengutamakan isi hatinya. Su Yin menolehkan kepalanya ke arah sang suami yang menekuk wajahnya seperti benang kusut. Tersadar telah salah bicara Su Yin menggigit bibir bawahnya begitu kuat. Kini Su Yin memilih diam sambil duduk gelisah memainkan jemarinya. Wajahnya menunduk tidak berani memandang sang suami. Ia lupa jika Daehyun yang tidak suka jika dirinya membicarakan pria lain di depannya. Suasana sangat hening dan terasa sangat canggung. Su Yin ingin berbicara lagi tapi tak ingin semakin membuat suaminya kesal. Daehyun melihat dari kaca spion, bibir Su Yin yang berdarah. Lantas ia merogoh sapu tangan kecil yang ada di saku celananya. Membelokkan mobilnya ke dalam sebuah area restoran. Kenapa kita ke sini? Su Yin menautkan kedua alisnya. Ini masih jauh dari kampusnya. Apa kau begitu lapar sehingga ingin memakan bibirmu sendiri? Daehyun menoleh ke arah Su Yin dengan wajah datar. Su Yin memegang bibirnya, mencoba meraba-raba untuk merasakannya. Erang Su Yin saat merasakan perih pada bibinya. Daehyun menjulurkan kepalanya untuk lebih dekat dengan Su Yin. Membuat jantungnya semakin berdegup kencang karena jarak wajah mereka sangat dekat. Daehyun menempelkan bibirnya di bibir Su Yin, membuatnya terbelalak lebar hingga hampir melotot. Namun tetap diam saja di tempatnya. Pria itu mengecup berulang kali bekas noda darah yang tidak seberapa. Membersihkannya dengan perlahan hingga menyisakan kecupan manis di antara keduanya. Berapa kali sudah kukatakan jika kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri. Kau bahkan tidak mendengarkan apa yang kukatakan, ucap Daehyun setelah melepaskan kecupannya. Lantas diusapnya bibir Su Yin dengan sapu tangan untuk merapikan lipstik yang agak berantakan karena ulahnya. Aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Su Yin. Bukankah sudah kukatakan jika berbicara jangan menunduk seperti itu? Tegakkan kepalamu, ujar Daehyun sambil memegang dagu Su Yin. Mengangkatnya hingga kedua bola mata mereka saling beradu. Tatapan cinta dan kasih tergambar pada keduanya. Kau tadi tampak menyeramkan, ucap Su Yin dengan jujur. Jangan membicarakan pria lain lagi di depanku. Ini adalah untuk yang terakhir kalinya atau aku akan menghukummu, ucap Daehyun menatap kedua bola mata Su Yin dengan intens membuat sang empunya salah tingkah. Hukuman. Su Yin mencebikkan bibirnya bersamaan dengan kedua alisnya yang saling bertautan. Seorang istri yang berbuat nakal harus dihukum, ujar Daehyun. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Baguslah, sekarang ayo kita sarapan terlebih dahulu, ajak Daehyun. Suyin mengikuti langkah Daehyun untuk turun dari mobil. Mereka sarapan terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Bab 325 menyesal tidak memiliki mantan kekasih. Seoul National University. Daehyun menghentikan mobilnya tepat di depan pintu gerbang karena di dalam mobil masih antri untuk parkir. Suyin merasa heran dengan para orang tua yang ikut datang di sana. Terlalu banyak urusan membuatnya tidak mencari informasi lebih banyak tentang kampus itu. Para orang tua masing-masing membawa buket bunga di tangannya. Apa ada acara lain lagi di sini? Suyin mengerutkan keningnya sambil mengamati dari kaca mobil orang yang lalu lalang melewati mobil mereka. Di sini ketika penerimaan mahasiswa, orang tua akan datang. Mereka akan memberikan buket bunga yang diberikan kepada anaknya setelah acara penerimaan mahasiswa selesai, sahut Daehyun untuk mengurangi rasa penasaran Suyin. Itu sebabnya dirinya rela pulang ke Seoul padahal pekerjaannya sangat menumpuk. Ini bukanlah acara kelulusan jadi untuk apa memberikan buket bunga, ucap Suyin dengan pemikiran polosnya. Meski tidak tahu kapan lulus. Itu hanya sebagai bentuk dukungan dari mereka untuk anaknya agar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Daehyun juga pernah kuliah di sana sehingga ia banyak mengetahui kebiasaan di kampus. Suyin tertunduk sedih, mengingat ayahnya yang sudah lama tidak dihubungi. Seharusnya dulu tidak mengizinkannya untuk pergi dari Seoul. Sekarang untuk sekedar ngobrol saja sangat sulit dengan ayahnya. Setiap Suyin menanyakan di desa mana Kim Nam tinggal, selalu saja tidak ada yang pasti. Ayahnya mengatakan jika tinggal berpindah-pindah tempat. Apa kau sedih karena ayah tidak datang? Daehyun bisa melihat raut kesedihan di wajah Suyin. Itu wajar mengingat Kim Nam hanyalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Namun sekarang mereka harus berpisah. Suyin menganggukkan kepalanya dengan kepala masih tertunduk. Bulir air yang ada di sudut matanya tak mampu lagi ditahan. Perlahan mengalir dari pelupuk matanya. Tidak usah sedih, ada aku di sini yang akan menjadi suami sekaligus walimu, ujar Daehyun. Menarik pinggang Suyin ke dalam dekapannya agar menumpahkan rasa kesedihan hanya di dadanya. Aku merindukan ayah, ucap Suyin. Ayah juga pasti merindukanmu. Mungkin dia punya alasan lain sehingga tidak bisa dihubungi. Berpikirlah positif jika sekarang ayah baik-baik saja. Daehyun mengusap punggung Suyin dengan telapak tangannya. Suyin menghela nafas panjang. Sekarang bukan waktunya menangis. Penerimaan mahasiswa seharusnya menjadi kebahagiaan untuknya. Suara klakson mengagetkan mereka. Suyin lantas melepaskan diri kemudian mengusap air matanya. Untunglah kacanya tidak transparan jika dilihat dari luar. Sehingga tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Sayang, ayo masuk sebelum mereka semua marah. Suyin menolehkan wajahnya ke belakang. Ternyata sudah banyak mobil yang antri gara-gara Daehyun menghentikan mobilnya di tengah-tengah jalan. Daehyun akhirnya segera melajukan mobilnya kembali menuju parkiran. Suyin merapikan poninya terlebih dahulu sebelum turun. Tidak terbiasa memiliki poni membuatnya agak risih karena sedikit mengganggu. Sekarang turunlah, ujar Daehyun. Bukan bermaksud mengusir, tapi tidak mungkin jika Suyin akan terus berada di dalam mobil terus. Apa kau tidak ikut turun? Tanya Suyin. Dahi yang tertutup rambutnya berkerut. Aku akan menyusul, lagi pula aku tidak ingin membuat masalah untukmu, ujar Daehyun. Baiklah, sahut Suyin dengan cepat. Mengerti apa yang dimaksud oleh Daehyun. Apa kau tidak ingin mengatakan salam perpisahan? Tanya Daehyun ketika Suyin hendak membuka pintu. Bukankah kau akan tetap di sini? Kau bilang tidak akan pulang sebelum acaranya selesai. Suyin menyipitkan matanya. Daehyun mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Suyin, lantas menunjukkan dan menyentuh pipinya dengan jari telunjuk. Tidak ada nyamuk, ujar Suyin yang justru mengamati pipi Daehyun. Bukan nyamuk tapi apa kau tidak ingin menciumku dulu sebelum turun, ujar Daehyun sembari mendesah kesal. Agak sedikit geram dengan Suyin yang tidak bisa membaca pikirannya. Bukannya kau tadi sudah menciumku? Suyin memundurkan sedikit tubuhnya. Daehyun semakin geram dengan wajah polos Suyin. Dengan cepat tangannya meraih tengkuk Suyin hingga kemudian bibir mereka saling melekat. Suyin berusaha menarik bibirnya tapi cekalan Daehyun di tengkuknya cukup kuat. Matanya melotot ketika ada Jaehua yang berdiri tepat di samping mobil mereka. Didorongnya tubuh Daehyun dengan kuat hingga akhirnya bisa terlepas. Lain kali jangan melakukannya di tempat keramaian, gerutu Suyin sambil menunduk dan mengusap bibirnya dengan tisu. Ia takut jika sampai Jaehua memergoki apa yang mereka baru saja lakukan. Kau takut ketahuan pria itu, ujar Daehyun sembari menunjuk Jaehua yang sudah melangkah sedikit lebih jauh dari mereka. Suyin sedikit mendongakkan wajahnya, merasa lega karena akhirnya Jaehua sudah tidak ada di sana. Apa dia mantan kekasihmu sehingga kau begitu takut? Tanya Daehyun. Sudah lama memendam rasa penasarannya tapi barulah kali ini berani menanyakannya. Suyin menyipitkan matanya sambil menggerakkan bibirnya. Aku tidak punya mantan kekasih, ucap Suyin dengan tegas. Benarkah? Aku rasanya tidak percaya dengan hal itu. Daehyun menaikkan sebelah alisnya. Berpikir Suyin itu terlalu cantik bagi para pria yang melihatnya. Sehingga tidak mungkin jika sebelumnya tidak ada yang menyukainya. Hanya pria bodoh yang tidak melirik Suyin.
Namun jika memang hal itu yang terjadi, Daehyun merasa cukup senang. Itu artinya jika dirinya adalah cinta pertama Suyin. Dan aku sekarang menyesal tidak memiliki mantan kekasih, sahut Suyin. Sudah mulai kesal dengan suaminya. Kenapa? Menyesal seharusnya dulu aku berkencan dengan lebih banyak pria tampan agar memiliki pengalaman. Asal kau tahu aku dulu sempat menyukai Jaehua karena sejak berteman dia sangat perhatian padaku, sahut Suyin dengan santai mengeluarkan semua rasa kejujurannya. Jadi dia cinta pertamamu. Baru saja Daehyun merasa senang tapi Suyin justru membuat pernyataan seperti itu. Aku tidak tahu dia cinta pertamaku atau bukan. Yang jelas dulu aku pernah menyukainya, dan sepertinya dia juga menyukaiku, ujar Suyin sembari melirik Daehyun. Itu salahnya karena sudah memancing keributan dengannya. Lalu kenapa kalian tidak berkencan? Hati Daehyun sudah memanas. Membuat mereka bersama ternyata tidaklah benar. Bisa saja mereka kelak merasakan kembali cinta mereka. Jaehua bukan tipe pria yang suka berkencan. Dia ingin menggapai cita-citanya terlebih dahulu. Mungkin dia akan mengatakan perasaannya setelah lulus menjadi seorang dokter, sahut Su sembari mengulum senyum. Sudahlah, sampai ketemu nanti. Suyin buru-buru keluar dari mobil menyisakan kekesalan di hati Daehyun. Memang dirinya sengaja melakukan hal itu agar Daehyun merasa cemburu. Dengan tersenyum puas karena sudah berhasil membuat suaminya kesal, Suyin melangkahkan kaki menuju aula untuk berkumpul bersama calon mahasiswa lainnya. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai. Selanjutnya bab 326 menjaga perasaan istriku.